Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati para kepala bidang Bank Bukopin Syariah dan seluruh staf, seluruh pegawai, semoga di bulan Ramadan 1447 ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya, menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita senantiasa terarah, tidak salah melangkah, dan kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, keselamatan di dunia hingga akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Utamanya mulai hari ini, yakni pada hari Rabu ini, mulai maghrib semalam adalah merupakan waktu di mana kita mulai memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, malam 21 Ramadan, sehingga sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menambah amal kita, menambah ketaatan kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mendapatkan keutamaan fadilah malam Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, dan kita menjadi pribadi yang semakin diridhoi dan disayangi oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk di antara kita menambah kesemangatan di 10 akhir bulan Ramadan ini adalah dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sesuai dengan apa yang telah di WA-kan oleh beliau Ustaz Jaga kepada saya. Beliau menyampaikan kalau pertemuan siang hari ini beliau request untuk membahas Ghazwatul Badrin atau membahas perang Badar. Oleh karena itu mari kita simak. Kalau kita kaji secara total penuh, otomatis nggak cukup 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih, atau butuh beberapa pertemuan, saking banyaknya pelajaran yang mestinya bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar. Tetapi cukuplah kita bahas sesuai dengan waktu yang katanya jam 1 selesai gitu ya. Nanti tolong dikode kalau saya lupa atau enggak ingat, enggak lihat jam. Baik, kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya perang Badar. Badar ialah suatu nama lembah atau mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah, tepatnya kurang lebihnya 130 km atau 80 mil barat daya dari Madinah. Itu adalah awal dari penamaan Badar, yang kemudian nanti ada peristiwa perang Badar karena kejadian perangnya di situ. Perang Badar ini adalah benar-benar peperangan yang terjadi, yang berkecamuk pertama kali yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Perlu kita pahami bahwa
syariat perizinan untuk melawan, untuk perang dari Allah kepada Rasulullah beserta umatnya, beserta para sahabatnya itu setelah hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah itu Allah belum menurunkan ayat yang namanya melawan dengan fisik. Sekalipun Rasulullah dan para sahabatnya itu dianiaya, ditindas, diboikot ekonomi dan lain sebagainya, Allah belum menurunkan yang namanya ayat melawan dengan bentuk fisik. 13 tahun di Mekah, bahkan terusir dari tanah airnya sendiri, terusir dari tanah kelahirannya sendiri, dan harta benda milik Rasulullah dan seluruh sahabat pada waktu itu 13 tahun kurang lebihnya hanya mendapatkan umat 70 orang. Hanya mendapatkan umat 70 orang. Bayangkan 13 tahun berdakwah, 13 tahun, kalau zaman sekarang 13 tahun mendirikan pesantren, mendirikan lembaga pendidikan Islam, muridnya baru 70 orang. Kira-kira kiainya atau ustadznya itu budrek apa enggak itu? Zaman sekarang loh, 13 tahun 70 orang, ini Rasulullah. Tapi ya tetap diberikan tasliyah atau ketenangan hati. Kamu 13 tahun udah dapat 70. Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya puluhan, ratusan tahun umatnya hanya 70-an. Nabi Nuh. Daripada itu makanya pelajaran yang kita ambil adalah yang penting kita berdakwah, yang penting kita menyampaikan kebaikan. Adapun urusan orang yang tersampaikan kebaikan tersebut terbuka hatinya apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 13 tahun Rasulullah dan sahabatnya teraniaya, tertindas, diolok-olok, diboikot ekonomi, hartanya diambil dan lain sebagainya. Terus hijrahlah ke Madinah, mendapatkan 2 tahun. Artinya tahun kedua dari Hijriah, karena sudah hijrah. Tahun kedua dari hijrah berarti diistilahkan 2 Hijriah. Ini berarti ada pertama kewajiban atau perintah untuk menjalankan puasa. Jadi puasa itu kewajibannya pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban ayat puasa wajib turun. Maka pada tahun kedua Hijriah ini ada kewajiban puasa. Dan pada tahun kedua Hijriah ini juga turun ayat yang menjelaskan, yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk melawan. 1 tahun menuju ke 2 tahun ini dari sahabat muhajirin, yakni sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah bersama sahabat Ansor, yaitu sahabat yang memang asli Madinah, menolong terhadap sahabat muhajirin. Kira-kira di situ secara komunitas itu sudah mumpuni, secara komunitas itu sudah punya power di situ, sekalipun tidak seberapa dibandingkan orang kafir, ya. Tapi di situ telah diperintahkan atau telah diizinkan oleh Allah untuk melawan. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Turunnya ayat tepatnya pada bulan Safar. Pada bulan Safar. Nah, latar belakang terjadinya perang Badar itu gimana? Latar belakangnya itu gimana? Jadi kisahnya itu seperti ini kalau diterangkan di dalam kitab Qasasul Quran, karya atau susunan dari Al-Imam Ibnu Katsir yang mempunyai tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita sudah tahu ya bahwasanya Rasulullah dan sahabat muhajirinnya adalah kaum yang sebelumnya teraniaya. Hartanya dirampas oleh orang kafir Quraisy atau kafir Mekah. Pada waktu setelah 2 tahun atau menuju atau beranjak mulai masuk ke kedua Hijriah, itu
Rasulullah memerintahkan seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Jahsh bersama 8 yang lainnya yang semuanya muhajirin. Bayangkan, kita harus mencoba untuk memposisikan diri sebagai sahabat muhajirin yang sebelumnya teraniaya, sebelumnya tertindas, sebelumnya terolok-olok, beberapa hari diboikot ekonomi sehingga makan makanan daun-daunan, nggak ada makanan-makanan yang pada umumnya pada waktu di Mekah. Ini Rasulullah memerintahkan sahabat muhajirin bernama Abdullah bin Jahsh bersama 8 sahabat muhajirin yang lainnya. Perintahnya itu unik dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan suatu kertas yang berisikan tulisan, wahai Abdullah bin Jahsh, ini jangan kamu buka sampai kamu menempuh 2 hari perjalanan menuju Badr. Menuju Badar. Badar tadi lembah atau mata air. Jadi ada tulisan di dalamnya, jangan kamu buka sampai kamu menuju ke arah situ menempuh 2 hari perjalanan. Dulu kan jalan kaki atau naik unta, tapi ini nggak begitu punya unta, jalan kaki paling ya. Setelah 2 hari perjalanan, kemudian kitab atau surat tersebut dibuka, apa tulisannya? Idza nadurta fi kitabi hada famdi hatta tanzilan nahlah atau nihlah baina Makkah wa Thaif tarsudu biha Quraisy wa tu'allimu lana min akhbarihi. Yang artinya gini, ketika kamu sudah melihat tulisanku ini, terus lanjutkan perjalanan sampai kamu ketemu pohon kurma di antara Mekah dan Thaif. Awasi, melalui pohon kurma tersebut kamu akan melihat segerombolan orang Quraisy. Nanti kabarkan kepadaku apa yang mereka lakukan. Paham ya? Jadi disuruh untuk mengintai, untuk matai orang-orang Quraisy yang lewat di situ. Mereka itu lagi ngapain, sedang apa. Terus kemudian Abdullah bin Jahsh setelah membuka isi surat tersebut, musyawarah rembukan kepada 8 yang lainnya. Akhirnya terus kemudian semuanya siap mentaati, menuruti perintahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menujulah ke pohon kurma yang dimaksud oleh Rasulullah. Menuju diintai, ternyata pada waktu itu di situ itu memang ada lalu lalang kafilah-kafilah dari orang kafir Mekah, dari orang kafir Quraisy sedang melakukan perjalanan dari perdagangan. Disebutkan membawa makanan-makanan, membawa pokoknya barang-barang dagangan yang lumayan banyak. Itu pada waktu kapan? Akhir bulan Rajab. Pada waktu akhir bulan Rajab. Nah, akhir terakhir bulan Rajab yang maghribnya nanti masuk di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Nah, ini nanti ada kaitannya ini nanti. Terus kemudian ya baru diintai. Kemudian Abdullah bin Jahsh dan teman-temannya tadi pada gerutu itu unek-unek di hatinya dan juga diomongkan kepada satu sama lain, bahkan bersumpah. Langsung saya bacakan artinya aja. Demi Allah, jika kita kok menunggu nanti malam, jika kita menunggu nanti malam di masuk bulan Sya'ban, nanti mereka keburu pulang, keburu sampai tanah haram, keburu sampai Mekah. Kita kehilangan kesempatan. Kalau kita nggak serang sekarang, kalau kita nggak rampas sekarang, kita tidak mendapatkan apa. Kenapa kok terus kemudian menunggu nanti masuk bulan Sya'ban? Kenapa? Karena pada waktu dulu itu ada yang namanya bulan haram. Sampai sekarang juga ada namanya bulan haram. Maksudnya apa? Bulan haram itu kan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian lompat Rajab. Ya, Rajab. Ashhurul Hurum itu loh. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, terus kemudian loncat bulan Rajab. Berarti pada waktu itu di bulan Rajab
kesepakatan, kebiasaan, adat dari semua agama Samawi atau bukan agama Samawi di situ, bulan haram itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada peperangan. Memang sudah adatnya seperti itu. Nanti kok sampai kemudian menentang, nanti biasanya akan terjadi apa? Akan kualat ataupun yang lainnya. Ya, nah ini bulan Rajab, makanya nggak boleh merampas, nggak boleh kemudian mengambil barangnya orang lain. Ini dari Abdullah bin Jahaz dan kawan-kawan ini gimana? Ini kesempatan emas ini. Karena apa? Kau sudah bayangkan di Mekah itu sudah dianiaya, ditindas seperti ini, kesempatan balas dendam manusiawi. Wah, rebukan, tapi juga bingung juga. Nanti nunggu malam masuk bulan Sya'ban, keburu pulang. Kalau kita serang sekarang, ini masih bulan haram. Tur perintahnya Rasulullah tadi tidak ada menyuruh untuk merampas, cuma memberikan kabar, memberikan informasi. Tapi wong ini sudah sudah terlanjur kesempatan emas. Akhirnya Abdullah bin Jahaz bersama teman-teman muhajirin tadi langsung menyergap, langsung merampas. Oleh kawanan tersebut ada yang ditawan, pokoknya barangnya dirampas, dibawa pulang ke Madinah, diaturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Rasulullah senang nggak? Kira-kira Rasulullah mengiyakan nggak? Akhirnya Rasulullah di situ, ma'amartukum biqitalin fi syahril haram. Aku tidak meminta kamu loh ya, Abdullah bin Jahaz dan teman-teman dan saudara-saudara muhajirin, untuk melakukan peperangan di bulan haram. Kenapa? Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri ya bagi Abdullah bin Jahaz. Ini loh Rasulullah yang memusuhi kita dulu, ini loh yang menganiaya kita dulu, ini loh ada barang-barangnya yang barang kita dulu di Mekah itu dirampas ini. Meskipun belum seberapa, lumayan ini buat nyambung hidup, lumayan ini buat makan beberapa hari. Tapi Rasulullah belum turun yang ayat terkait dengan legalitas untuk memerangi, melawan di bulan haram. Dibiarkan. Dibiarkan. Bayangkan suasana pada waktu itu. Rasulullah nggak mau. Terus yang sahabat muhajirin bersama Abdullah bin Jahaz ini diolok-olok sama teman-teman yang lain. Awas kamu kalian, wah rusak kalian, hancur kalian. Sudah disuruh cuma ngasih info kok sampai merampas, malah di bulan haram. Awas kualat tuh ya. Ini nanti bisa mencelakakan kita sebagai umat muslim. Pokoknya semua diolok-olok. Lantas kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah. Al-ayat. Para sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram, termasuknya adalah di bulan Rajab. Memang peperangan di bulan haram nggak boleh, dosa. Tetapi menghalang-halangi untuk berdakwah di jalan Allah, mengkufuri Allah, menghalang-halangi ke Masjidil Haram atau ke Mekah, diusir dari Mekah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Artinya apa? Ini legalitas, perizinan untuk tidak masalah. Maksudnya tidak masalah merampas tadi pada waktu di akhir bulan Rajab. Angin segar bagi Abdullah bin Jahaz dan teman-temannya. Inilah namanya kesalahan membawa berkah. Kesalahan membawa berkah. Para tokoh agama, para ustadz, para kepala, para ketua, para yang punya jabatan tinggi, kalau anak buahnya salah, jangan langsung dieksekusi karena ada kesalahan yang membawa berkah. Ini kan juga tidak dikatakan ceroboh juga dia Abdullah bin Jahaz. Dia kan berembuk sama teman-temannya, ini gimana ini gimana. Bukan hanya terus kemudian nafsunya, tapi demi kebaikan bersama lumayan ini. Jadi sekali lagi pelajaran yang kita ambil, kesalahan membawa berkah. Makanya kita umpama di sini ada yang menjadi ketua, kepala, pimpinan.
Kalau ada anak buah yang salah, jangan terus kemudian langsung dieksekusi, dikeluarkan, cari tahu dulu. Barangkali di situ memang akan mendatangkan keberkahan di kemudian hari dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, setelah semenjak itu kemudian pure kabar meluas bahwasanya orang Islam katanya di situ berani melakukan peperangan di bulan haram. Enggak masalah, karena sudah ada ayatnya. Dalam kitab-kitab mereka juga, kitab-kitab orang Yahudi yaitu kitab Taurat yang murni, kitabnya orang Nasrani yaitu kitab Injil yang murni, tentunya sudah ada kabar terkait dengan ini. Oleh karena itu kemudian Rasulullah semakin semangat mengajak sahabat yang lainnya. Setiap nanti adanya yang rombongan kafilah dari Mekah lewat, siap untuk kita rampas. Kita niatkan untuk mengambil hak kita kembali. Berarti apa yang dilakukan Rasulullah bukan serta-merta awal perampasan, tetapi untuk mengambil haknya. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya itu bukan peperangan serta-merta menjajah, tetapi adalah karena membela diri atau karena membuka sebab sebelumnya dihalangi. Itu yang kita pahami. Jadi bukan, Islam itu bukan penjajah. Makanya dalam bahasa itu fathu membuka karena dihalang-halangi. Nah, terus kemudian satu kesempatan setelah itu ada rombongan lagi yang dipimpin langsung tokohnya orang kafir Mekah yang bernama Abu Sufyan, ya, yang bernama Abu Sufyan. Lah Abu Sufyan ini bersama bala kawan-kawannya, kafilahnya ini pada waktu itu pulang dari Syam. Kalau Syam sekarang ya Lebanon, Yordania dan yang lainnya itu semenanjung itu. Terus kemudian pulang dari Syam, Rasulullah tahu, kemudian mempersiapkan mengajak para sahabat-sahabat yang lainnya untuk apa? Untuk merampas apa yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ternyata belum sampai ke situ, namanya dulu itu perdagangan seperti itu ada yang meminta, ada yang memberikan informasi. Terdengar kabar bahwasanya orang Muslim bersama Rasulullah langsung ingin merampas apa yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan gercep memerintahkan salah satu nadirnya, salah satu kurirnya kepercayaan yang bernama Domrok bin Amr. Namanya Domrok bin Amr, Domrok siapa? Domrok. Namanya Domrok bin Amr. Dia untuk kembali segera ke Mekah memberikan informasi kepada orang-orang Mekah terkait niatan orang Muslim untuk merampas yang dibawa oleh Abu Sufyan. Wah, ini terus kemudian gencar. Akhirnya terus kemudian orang-orang Mekah ini mengumpulkan massa, tokoh-tokohnya dikumpulkan bersatu, meskipun dari aliran yang berbeda-beda, terkumpullah kurang lebih 1.000 orang, tokoh beserta prajuritnya. Lah Rasulullah itu tetap terus berjalan. Dikabarkan juga ternyata Rasulullah pada waktu itu juga sudah mendapatkan kabar akan persiapan orang-orang kafir Mekah untuk menyerang orang Muslim yang jumlahnya sampai 1.000-an. Nah, terus kemudian gimana? Rasulullah berembuk musyawarah dengan para sahabatnya. Yang di situ ada sahabat dari kalangan Ansor, ada sahabat dari kalangan Muhajirin. Ini gimana? Kita tetap maju atau berhenti balik? Ya. Berapa pada waktu itu? Kurang lebihnya 313. Ada yang mengatakan 314, pokoknya di kisaran situ. Tepatnya berapa? Kita nggak tahu. Tepatnya, tapi bahasanya 300 lebih, 10 lebih. Makanya ada yang antara 313 sampai 317 orang Islam. Berembuk Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan gimana, kita lanjut apa tidak. Kita nanti akan diserang 1.000 pasukan beserta tokohnya oleh orang kafir. Orang-orang Muhajirin semangat. Orang-orang Muhajirin semangat, tokoh-tokoh Muhajirin langsung semangat menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Siap dan
siap. Bahkan ada yang mengatakan di situ, wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil Musa. Demi Allah wahai Rasulullah, kami ini tidak seperti Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Bani Israel di zamannya Nabi Musa itu ya dablek atau nakal. Masa bahasanya fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaitum. Itu bahasanya Bani Israel. Pergilah wahai Musa beserta Tuhanmu, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Kita tunggu saja di situ. Kita menunggu di sini. Itu orang Bani Israel. Dan kita tidak seperti itu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rata-rata di situ baru semuanya yang berkomentar semangat siap gerak itu dari kalangan muhajirin. Ansor belum ada kata-kata, belum ada komentar. Nah, Rasulullah kemudian asyiru alayya ayuhan nas. Berilah isyarah masukan kepadaku wahai manusia. Yang dimaksud adalah sahabat Ansor. Lantas kemudian ternyata gini, sahabat Ansor ya diam itu bukan berarti tidak mau. Diam itu kiranya dari sahabat Ansor itu ya siap-siap aja gitu maksudnya. Nggak perlu komentar tapi siap. Rasulullah bilang apa siap-siap aja. Ternyata baru tersadar salah satu dari sahabat Ansor, oh ternyata engkau ingin mendapatkan komentar dari saya yang sorry, yang jelas. Akhirnya kemudian menyampaikan komentarnya yang pada intinya adalah kami itu sudah beriman, kami itu sudah yakin kepada engkau wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau inginkan, kami siap untuk menjalankan. Lah baru itu. Lalu terus kemudian semuanya kompak, berapapun orangnya kompak untuk melawan musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini Rasulullah tidak cukup di situ memberikan ketenangan karena beliau Rasul mendapatkan kabar langit, mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan kebahagiaan, kesemangatan, ketenangan kepada umatnya yang baru sekian itu. Siru ala barakatillah wa bsyiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini al-hadis. Yang pada intinya berbahagialah kalian semua, nanti kita mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan kemenangan untuk kita semua. Tenang, wong yang ngomong itu Rasulullah. Apakah Rasul terus tidak ngapa-ngapain? Terus tetap berjuang. Nah, terus pada waktu itu di malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Malam Jumat 17 Ramadan. Ini nanti eksekusinya kira-kira adalah Jumat pagi. Benar-benar berkecamuk di lembah Badar. Pada malam itu Rasulullah Muhammad SAW berada di tenda-tendanya, benar-benar berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya itu ya juga asik. Doanya itu kayak orang berontak. Doanya itu kayak orang demo. Kalau bahasanya sekarang itu ada istilah istighosah. Istighosah itu dari ayat Al-Qur'an, "Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum." Kenapa kalau disitu gak dikatakan kayak memaksa, sedikit memaksa kepada Allah. Allahumma jusli ma wa'atani, Allahumma intahlik hadhihi al-isabah min ahli Islam fala ta'bud fil ardi abadan, fala ta'budu fil ardi abadan. Fala tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, menangkanlah atau ya Allah laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jikalau engkau rusak, engkau kalahkan hamba dan umat ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di bumi ini. Jadi bahasanya seperti itu. Ya Allah, laksanakanlah, penuhilah janjimu kepadaku. Kalau enggak kau menangkan, enggak ada yang nyembah lagi. Itu Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar fokus, khusyuk berdoa. Ini namanya tokoh masyarakat seperti ini. Lah yang lainnya doa enggak tidur. Yang lainnya itu riwayatnya itu yang lainnya itu tidur. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'annya itu ada yang lainnya itu tidur. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Yang lainnya tidur.
Yang melek itu cuma dua, yaitu Rasulullah bersama Abu Bakar. Yang melek cuma Rasulullah sama Abu Bakar. Makanya pada waktu Rasulullah Muhammad SAW sampai subuh itu Pak, sampai subuh bermunajat, ini tokoh masyarakat betul. Tidak cuma seperti ini ngomong ini tapi malamnya nggak berdoa, tapi malam itu bermunajat untuk kebaikan umat. Bahkan ada suatu daerah kok di daerahnya itu ada huru hara, di daerahnya kok ada hal-hal yang tidak mengenakan, itu yang disalahkan bukan pejabatnya, bukan lurahnya, yang disalahkan itu berarti kiainya, ustadznya kurang tirakat. Ada daerah yang seperti itu. Itu pernah saya kunjungi di Buton, Pulau Bau. Ada daerah yang kalau ada permasalahan terkait dengan umat di situ, maka yang disalahkan itu bukan siapa selain kiainya, ustadznya kurang kurang banyak puasanya, kurang banyak qiyamulailnya itu. Wah, jadi ustadz di sono itu berat. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Mau selesai, oke? Kita lanjutkan sebentar. Sampai mana tadi? Sampai tidur ya? Sampai tidur. Itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak tidur, bayangkan perang baru pertama kali mau berkecamuk, pertama kali 300 lawan 1000. Kalau nggak tidur, wah ini repot ini. Manusiawi, rasa takut itu akan menjalar. Bayangkan, makanya terus kemudian diberikan tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya dari Ibnu Mas'ud riwayatnya an-nu'asu fil qitali amanatun minallah. Ngantuk dalam peperangan bahkan bisa tidur itu merupakan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gugup, tidak gagal. Tapi ngantuknya bukan pas wayah perang. Ngantuknya sebelumnya masuknya. Pas wayah perang ngantuk ya dibom sama rudal Israel. Ya. Akhirnya terus kemudian, jadi ini ada cerita Nabi. Ya gimana ya? Allah itu kalau menghibur itu ya lucu juga. Sudah tidur. Kalau Rasulullah jelas tadi bermunajat sampai kemudian dipokok sama Abu Bakar, tenang Rasulullah. Menang. Engkau itu Rasul, nggak mungkin mati terus gimana ini agama ini, kan gitu. Nah, paginya bangun tidur, mimpi basah berjamaah. Pada waktu bangun dari tidur mimpi basah berjamaah. Ini ada di riwayatnya, makanya ayatnya itu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhibu 'ankum rijza syayatin. Syaitan ya. Jadi sudah tidur, besok perang malah mimpi basah berjamaah. Ini jangan pikir anak-anak berarti itu enggak mimpi ini. Mimpi basah berjamaah. Makanya kemudian satu sama lain, siapa kemarin yang ngaku-ngaku walinya Allah, siapa teman yang ngaku-ngaku kasihnya Allah, sudah mau perang malah junub. Jadi junub bareng-bareng Pak. Ini nggak ada perempuan kan di sini? Oh ada ya, terserah. Jadi mimpi basah berjamaah. Wah, Allah kan pun, iya gimana ya? Mimpi basah itu enak nggak? Jujur aja Pak, mimpi basah itu enak nggak? Kan enak kan ya? Ini udah mau perang, mesti kan genting kan? Udah tidur, bangun-bangun, kemudian ternyata mimpi basah. Wah riset. Saking nikmat tidur tuh. Satu sama lain ini terus kemudian siapa kemarin yang aku walinya Allah, kekasihnya Allah, sudah mau perang kok malah di situ ada mimpi basah. Tapi yang namanya tidur gak bisa diremot. Zaman dulu, kalau sekarang ada obat bius, zaman dulu gak bisa diremot. Apalagi mimpi basah. Kalau dipaksa malah haram. Oke. Ini kan otomatis. Terus kemudian Allah menurunkan hujan. Padahal mungkin pada waktu itu enggak waktunya. Allah menurunkan hujan, wahnya kemudian bersih, segar, terbebas dari hadas, terbebas dari godaan setan terkait itu. Siap untuk berperang. Seger. Pemuda tidur, mimpi basah, seger enggak? Bapak-bapak kan sudah bolak-balik kan, seger kan? Seger. Wah dia terus kemudian perang. Nah pada waktu perang di ayatnya memang dibantu para malaikat yang jumlahnya ada 1000. Yang satu dipimpin oleh sebelah kanan atau sebelah sisi dipimpin oleh malaikat Jibril, satunya dipimpin oleh
malaikat Mikail, malaikat Jibril 500 malaikat, malaikat Mikail 500 malaikat, dan semuanya itu pada membuktikan rata-rata tiba-tiba pasukan kafir kemudian kena cemeti, kita juga nggak tahu pada waktu itu, kemudian tiba-tiba jungkel, tersungkur, pokoknya orang Islam pada waktu perang itu ya ada yang meninggal dunia jumlahnya 14, tetapi perangnya itu enjoy karena dibantu malaikat yang nggak kelihatan. Alhamdulillah. Terus kemudian akhirnya yang wafat dari orang-orang kafir Quraisy tersebut 70, yang tertawan 70, yang terus kemudian dari orang Islam yang wafat itu kurang lebihnya 14 syahid pada waktu perang Badar, dan pada waktu itu di situ dinyatakan yang menang adalah orang Islam, yang menang orang Islam. Jadi hitungannya itu antara apa? Pasukan sama pasukan yang wafat. Kalau sekarang kan enggak, ngawur. Yang dibunuh banyak itu adalah orang-orang sipil, orang yang ikut perang. Coba kalau kemudian dijumlahkan orang yang di situ benar-benar pasukan perang sama pasukan perang, belum tentu loh ya. Memang banyak yang wafat, tapi yang wafat itu ternyata bukan orang yang ikut berperang, tetapi orang-orang kalangan biasa. Nah itu sudah sangat dolim sekali. Cukup sekian ya kajian pada kesempatan siang hari ini. Sebenarnya banyak asik juga sebenarnya, karena dibalik di situ suasana yang horor, tetapi juga ada hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin dengan apa yang telah diperintahkan Allah, apapun yang dijalani, insya Allah ada jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Sekalipun BBM atau apa 20 hari katanya mau mandek dan apapun yang lainnya, yang penting kita berusaha bertakwa, Allah pasti memberikan jalan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. 4 pertanyaan ya. Ya betul. Pertanyaan pertama dari yang kita bahas tadi, terus gimana ini Mas Iqbal modelnya? Saya bertanya, terus ada yang angkat tangan gitu ya. Pertanyaan pertama, siapa nama sahabat dari kalangan muhajirin yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari kabar? Betul. Masuk sini atau cukup di situ? Nanti di sini. Oh. Pertanyaan kedua, pada hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa? Hari, tanggal, tahun terjadinya perang Badar. Bulannya bulan Islam, tahunnya juga tahun Islam, bukan tahun Masehi. Hari, tanggal, tahun, silakan. Hari, tanggal, tahun, searching di Google banyak. Ayo, hari, tanggal, tahun, baru aja tadi dibahas. Silakan. Hari apa? Hari Jumat, tahun keberapa Hijriah? 2 Hijriah, betul. Pertanyaan kedua sudah dapat 50.000 ya. Pertanyaan berikutnya, ada berapa sahabat yang membersamai Abdullah bin Jahash untuk menjalankan perintahnya Rasulullah tadi? 8. Betul. Sebutin siapa? Terus kemudian Satu lagi. Pertanyaan yang berikutnya, ada berapa pasukan malaikat? Tunggu dulu. Ganti. Ya udah ganti dulu lah. Siapa 2 malaikat yang menjadi pimpinan malaikat? Ini Jibril dan Mikail. Udah berarti fair ya, bapak-bapak atau mas-mas 2, dari mbak-mbak juga. Cukup ya Ustaz ya? Cukup. Mohon maaf ini, alhamdulillah sebenarnya kajian ini sangat asik untuk kita kaji, apalagi sekarang lagi ada perang. Banyak sekali, tapi gimana lagi, waktu sudah cukup. Dari panjenengan semua
melanjutkan aktivitas, saya juga melanjutkan aktivitas. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kurangnya. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Dan kita menjadi orang yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.